Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmadullah ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyhi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ba'dih. Fala haula wa la quwwata illa bihaulillahi wa quwwatihi. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani quddisa sirruh. Fattalqin ba'dahu an taqta'a ma siwallahi ta'ala an qalbil mutalaqqan. Kita masih bicara masalah perlunya talqin. Fatalqinu, maka bahwasanya talqin, ba'dahu, setelahnya, anta qata'a oleh ba'dahu ini barang itu anta qata'a untuk memutuskan sesuatu siwallahi, selain Allah ta'ala maha luhur ia, angkal bil mutalaqqani, dari hati orang yang ditalqin. Maksud talqin adalah untuk memutuskan ketergantungan si murid dari hal-hal selain Allah. Li'anna man lam yaqta'i syajaral murrah lam yasil asyajarul khulwah. Karena sesungguhnya orang lam yaqta, yang tidaklah ia memutus, asyajarul murra, pada pohon yang pahit atau pohon yang berduri, lam yasil, maka dia tidak akan sampai asyajarul khulwa, pada pohon yang manis. Di sini kudu ana tirakate. Maudhi'ahu, pada tempatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun wa tasiluna. Fa'tabiru, maka ambillah ta'bir, ambillah ibarat, ambillah pelajaran, ya ulil absari, wahai orang-orang yang punya pandangan mata hati, wahai wong-wong sing duwe ati, wong-wong sing gunakne atine, la'allakum, supaya kalian itu tuflihuna, kalian akan meraih kebahagiaan, watasiluna, dan kalian akan sampai. Qala Allah Ta'ala, huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Bahwasanya Allah itu allazi yaqbalu, yang ia menerima at-taubata, taubat, an ibadihi, dari para hambanya, wa ya'fu, dan ia memaafkan, 'anis sayyi'at, dari kesalahan-kesalahan. Ini kan masih melanjutkan kemarin. Jadi sempurnanya taubat itu adalah taubat bitalqin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa man ta'aba, dan barang siapa yang taubat, wa amana, dan ia beriman, wa amila, dan ia beramal salihan, kebaikan, fa ulaika, maka bahasanya merekalah, man amana wa amila salihan, itu yubadilu, akan mengganti siapa Allah wa Allah sayiatihim, kesalahan atau keburukan-keburukan mereka, hasanatin, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Tsumma taubatu, kemudian taubat itu ala nawaini, atas dua warna, dua macam. Taubatul ami, yang pertama adalah taubatnya orang umum, orang awam. Wa taubatul khasi, dan taubatnya orang khusus. Fataubatul am, maka bahasanya taubatnya orang umumnya wong taubat itu ayyarji'a, agar ia kembali, anil maksiati ila ta'at, yang darinya melakukan kemaksiatan sekarang taat, itu sudah taubat. Wa minal dzamimati, dan dari perilaku yang tercela, inal hamidati, menuju kepada perilaku yang terpuji. Yang tadinya punya kebiasaan buruk sekarang ditinggalkan, itu juga taubat. Wa minal jahimi ilal jannah, dari neraka jahim menuju ke surga,
Yang tadinya perilakunya itu seperti perilaku orang yang nyidam ingin masuk neraka. Sekarang diganti perilakunya menjadi perilaku orang yang ingin masuk surga. Wa mirahatil badani, dan dari nyamannya badan, ila masyaqqatin nafsi, menuju kepada beratnya jiwa. Istirahat, yang tadinya dia hidup santai-santai, gak gelem tirakat belas, saiki gelem poso. Bidzikri, dengan cara berzikir, wal juhdi, dan kesungguhan, wasai, dan perjalanan al-qawi, yang kuat. Itu taubat umum. Wa taubatul khasi, dan bahwasanya taubat yang khusus, orang khusus itu ayarji'ah, jika seseorang itu kembali ba'da husuli hadhi taubati, setelah tercapainya taubat yang pertama. Jadi bukan berarti taubat khusus itu terus kita langsung ambil yang khusus, yang pertama ndak, ya ndak bisa. Wong ini tangga. Jadi taubatnya orang khusus adalah ketika seseorang itu kembali setelah tercapainya taubat kelas pertama, tetap syariat di tingkatan manapun tidak boleh ditinggalkan. Min hasanatil abrari, dari kebaikan-kebaikan orang-orang baik. Dari kebaikan-kebaikan dia harus taubat lagi, idal ma'arifi, kepada kemakrifatan-kemakrifatan. Yang tadinya dia melakukan kebaikan-kebaikan, ini kebaikan saya, ini kebaikan saya, lah ditaubati. Sekarang rada dikenal nih. Sing ngresakne awakmu ngono pangeran, belajar kenal. Wa minad darajati, dan dari derajat, yang tadinya misi utamanya adalah Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, iku nek cara wong khusus kudu ditaubati maneh, kudu diistighfari maneh, idal qurbati, menuju kepada Jannatil Qurbah. Yang awalnya cita-citanya surga, maka dinaikkan lagi, ditaubati lagi, dinaikkan di surga yang di atasnya lagi. Maka cita-cita harus setinggi langit, bahkan Quran setinggi langit, setinggi aras pun masih kurang, harus setinggi-tingginya pokoknya. Kenapa cita-cita itu harus tinggi? Upama meleset itu paling nemen-nemen kan jatuh seangin sore. Harapannya seperti itu. Misalkan kita itu ingin naik tangga kelas 7, misalkan ada 7 lantai. Misalkan awak ndak kuat kan menawa nemen-nemen nang tangga nomor 5 atau nomor 6 kan rada mending. Maka cita-cita harus tinggi. Teko gak teko dudu urusane awake, urusane kita niku sementing tandang. Sing nekakne pangeran dhewe. Mergo sing nekakne gitu kula jenengan pangeran dhewe. Wa minad darajati inal qurbah, dari derajat menuju kepada kedekatan. Wa minal ladzatil jasmaniyati, dan dari kelezatan jasmani, ila ladzatir rohaniyati, menuju kepada kelezatan rohani. Wa huwa, bahwasanya kelezatan rohani, ladzatir rohaniyah, itu tarku ma siwallah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah, meninggalkan dengan hati, bukan dengan fisik. Karena fisik sendiri, ibadahnya fisik sendiri, ibadahnya hati sendiri. Meninggalkan dengan hati. Ini kan urusan roh. Wal ungsi, dan merasa, ungs itu mesra. Ya, cara makna jiku aring. Bihi, dengan Allah. Bisa merasakan kedekatan dengan Allah, bisa merasakan kemesraan dengan Tuhan. Wan nadhuru, dan memandang ilaihi, kepada Allah. Memandang kepada Allah itu memandang dengan hati, dengan cahaya Tuhan. Karena Tuhan itu la tudrikul absar wa huwal latiful khabir. Karena mustahil Tuhan itu bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi kalau di sini katakan bisa melihat Tuhan, itu kudu kok terus ketok karo mripat mboten. Mustahil. Karena Tuhan itu laisa kamitsli, tidak bisa digambarkan. Melihat dengan hati. Kaya apa yo gak kene iki kaya-kaya. Penjelasane piye? Gak enek penjelasane. Wa nadhur ilai bi ainil yaqini, dengan
pandangan yakin. Yakin yang diserupakan seperti pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haula'il madhkuratu, dan bahwasanya yang telah disebutkan tadi di atas itu min kasbil wujudi, dari usahanya wujud, dari usahanya jasad kita. Wa kasbul wujudi dzambun, dan usaha tubuh atau usaha wujud kita itu termasuk dosa. Apa maksudnya? Kama qila, sebagaimana dikatakan, khitaban, sebagai khitab lin Nabi, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun akhar. Wujudmu adalah dosa. La yuqasu, yang tidak dikiaskan, bihi dengan dzambun, apa dzambun akhar, dosa yang lain. Wujudmu adalah dosa, tapi tidak bisa disamakan dengan dosa-dosa yang lain. Tidak seperti kok tidak disamakan dengan dosa menerjang syariat, tidak dosa. Pokok tidak digambarkan seperti, tidak disamakan dengan dosa-dosa yang lain, tapi dosa. Dosa itu apa sih? Dzambun dengan dzanabun, itu kan satu hurufnya sama. Kalau dzambun itu artinya dosa, kalau dzanabun, dzanabul ibil, niku maknane buntute unta. Jadi dzambun dengan dzanabun itu maknanya sama, dari kata dzanab. Dzanab itu maknanya buntut. Artinya apa? Perilaku dikatakan dosa adalah karena dia berbuntut panjang. Nanti akan berbuntut panjang. Misalnya wong ninggale poso, itu kan dzambun, dosa bahasa Arab. Bahasa Arab niku dzambun. Dzambun niku maknane buntut. Ketika sekarang orang itu berani meninggalkan puasa, wah itu nanti berbuntut panjang di akhirat. Gak malih gak sepele. Lah wujuduka dzambun, wujudmu adalah dosa. Maksudnya biasa, merasa ada itu sudah satu kesalahan. Satu kesalahan. Itu sudah satu kesalahan, itu sudah satu dosa, yang mana itu nanti akan berbuntut panjang. Awalnya memang hanya merasa ada, karena yang ada itu hanya Tuhan. Yang punya sifat wujud itu kan cuma Allah. Lah kok kita manusia kok merasa ada, itu dosa. Cuma ndak disamakan dengan dosa meninggalkan puasa, dosa meninggalkan sholat, enggak, cuma dosa. Artinya nanti akan ada efeknya, akan ada buntutnya. Awalnya memang kita hanya merasa ada. Kalau sudah merasa ada, aku iki ana. Ketika sudah berangkat dari merasa ada, iya aku iki ana. Berarti nanti kalau saya sholat, sing sholat sapa? Ya aku sing enek aku kok. Ketika ada amal kebaikan, siapa yang beramal? Ya aku sing enek aku kok. Itulah maka kenapa dianggap sebagai dzambun, akan berbuntut panjang. Nanti lama-kelamaan semua kebaikan-kebaikan Tuhan diakoni kabeh. Nah itulah yang dianggap sebagai mengaku Tuhan. Jadi mengaku Tuhan itu bukan berarti saya adalah Tuhan, mboten. Ini kok gampang dipahami. Mengaku Tuhan adalah mengakui karya-karya Tuhan. Allah fa'alul lima yurid, yang berbuat, yang berkehendak iku pangeran, itu Tuhan. Kok kita merasa aku ngene iki terus tak rencanane. Ini memang rencana saya, sehingga terjadilah kebaikan-kebaikan ini. Nah, itu kan ya meh-meh dadi Firaun jane. Meh-meh dadi Firaun. Jadi wujudu kadzambun. Pengakuanmu atau perasaanmu bahwasanya kamu itu ada, itu nanti akan berbuntut panjang. La yuqasu bi dzambun akhar kama qala al-akabir, sebagaimana orang-orang besar, para pembesar, para ulama berkata rahimahullahu taala,
Hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang baik itu dianggap sebagai keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Iso sholat rutin bendino tepat waktu, wah iku sip banget wisan. Bagi para abrar itu sudah luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu itu motivasinya apa? Itu dalam rangka apa kok sholatnya tekun men? Kok tahajudnya ora tau pedot? Itu yang memotivasi itu apa? Diteliti tenan. Tidak cukup megur tekun beribadah. Kalau menurut orang-orang abrar, orang-orang baik, itu sudah baik. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu dianggap satu keburukan. Besok gampangannya ibadah yang penting pengen selamat sangka neraka, pengen mlebu swarga. Wah, itu kan sudah baik sekali. Ya baik menurut siapa? Menurut al-abrar, menurut orang-orang baik itu sudah baik. Tapi menjadi sayyiat, menjadi keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya mosok men awake duwe kampung halaman mau cita-citane kok mampir. Kok gak diterus nih? Itu kan buruk sekali. Kita punya tempat yang lebih tinggi, lah kok kita berhenti di tempat di bawahnya? Kan buruk sekali. Jadi baik menurut orang-orang baik biasa akan dianggap buruk bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kanggone wong umum, rumangsa iso salat, rumangsa iso zakat, wong ndak masalah. Wis apik, gelem salat iku wis apik wisan. Gelem salat iku wis apik. Walidzalika, dan karena itulah karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yastaghfirullah. Makanya kenapa Kanjeng Nabi, seorang Kanjeng Nabi kok masih istighfar? Menurut Kanjeng Syekh alasannya apa? Kulla yaumin, dalam setiap hari mi'ata maratin 100 kali seorang Rasulullah yang mana dosanya apabila ada dosanya itu sudah diampuni Tuhan. Umpama enek dosane. Yang jelas Rasul itu tidak pernah punya dosa karena maksum. Tapi seorang Rasulullah itu masih istighfar. Lah terus apa sih dia istighfari? Orang ndek dosa. Kama qala Allah Ta'ala wastaghfir li dzambik. Istighfarlah kamu li dzambika untuk dosamu. Loh, ini Allah berfirman untuk Kanjeng Nabi li dzambika, khitab kepada Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, mohon ampunlah atas kesalahanmu, atas dzambunmu. Kamu punya dzambun. Ai li dzambi wujudika. Artinya bagi dosa wujudmu. Bukan berarti wujudnya Kanjeng Nabi dosa, mboten. Perasaan merasa ada atau mungkin perasaan punya peran dalam kehidupan ini. Itu yang diistighfari. Kanjeng Nabi jelas tidak punya dosa syariat, tapi masih diperintahkan oleh Tuhan wastaghfir li dzambika, istighfar atas dzambunmu. Karena ada sesuatu ketika itu tidak diistighfari, itu nanti akan berbuntut panjang. Ai li dzambi wujudika, artinya bagi dosa wujudmu. Dosa bahwasanya kamu itu merasa ada, merasa punya peran. Wa hadza, bahwasanya inilah ya wal inabatu, inilah yang dinamakan inabah. Inabah itu di atas taubat. Fa innal inabata, maka bahwasanya inabah maknanya sama, taubat itu artinya kembali. Inabah juga maknanya kembali. Awab sama maknanya kembali. Itu arruju'u, kembali mingkul lima siwallah, dari segala sesuatu selain Allah. Ketika kita melakukan kebaikan kemudian kita merasa kita pemerannya, berarti ada masiwallah. Siapa? Kita. Padahal peran utama itu Tuhan. Ketika kita mengakui kebaikan yang ada pada diri kita, berarti kita sedang bersaing dengan Tuhan, menjadi rivalnya Tuhan. Ilaihi waddukhulu dan masuk fi sulamil qurbati, di dalam tangga kedekatan.
Jadi inabah adalah kembali kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah, termasuk diri kita sendiri. Dan kemudian masuk menuju tangga-tangga pendekatan fil akhirati, di akhirat, wan nadhuru, dan memandang ila wajhillahi ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala ibadan. Makanya Rasul mengatakan sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah atau milik Allah, atau Allah memiliki ibadan para hamba, abdanuhum fid dunya, yang badan mereka di muka bumi ini, tubuhnya berada di muka bumi, bahkan bergaul dengan sesama manusia. Wa qulubuhum tahtal arsy, tapi hati mereka berada di bawah aras, bahkan bisa berada di atas aras. Fa inna ru'yatallahi ta'ala, karena sesungguhnya melihat Allah itulah tahsul, tidak akan tercapai, tidak akan terjadi fidunya, di muka bumi ini. Di muka bumi yang ada ya golongane wit, kayu. Lakin tahsulu, akan tetapi terjadi, yang bisa kita lihat di muka bumi adalah ru'yatu sifatillahi ta'ala, melihat sifat-sifatnya Allah. Makanya dunia seisinya dianggap sebagai ayatun min ayatillah. Kalau di muka bumi bisa melihat Tuhan? Tidak bisa. Yang bisa kita lihat adalah sifat-sifatnya. Kalau ingin melihat langsung kepada zatnya, bukan di muka bumi, itu pun masih menggunakan perantara. Karena Tuhan itu terlalu mulia untuk bisa kita lihat. Fi mir'atil qalbi, di dalam cermin hati. Kama qala Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa melihat sifat-sifatnya Allah itu pun lewat cermin hati. Jadi hati ini merupakan cermin. Kalau cermin itu bersih, maka dia akan menampilkan apa adanya yang harusnya muncul di dalam cermin. Tapi kalau hati kotor, meskipun yang ngaca itu orangnya baik, maka akan kelihatan buruk. Maka buruk sangka kita kepada Tuhan ya berasal dari hati yang buruk, hati yang kotor. Tuhan itu maha indah. Ibarat orang itu sangat ganteng, sangat tampan. Ketika berada di depan cermin, harusnya kelihatan ganteng, kelihatan tampan. Kok ketok elek? Ya berarti cerminnya yang bermasalah. Sebagaimana Sayyidina Umar berkata, ra'a qalbi rabbi binuri rabbi. Ra'a, melihat apa qalbi, hatiku. Yang melihat itu hati, bukan mata kepala. Karena mustahil Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala. Hatiku bisa melihat Rabbi, Tuhanku, itu pun binuri rabbi, dengan cahaya Tuhanku. Dengan cahaya Tuhanku. Jadi hatiku bisa melihat Tuhan itu pun dengan perantara cahayanya lagi. Fal qalbu, maka bahwasanya hati itu mir'atun, merupakan cermin. Cermin li aksi jamalillahi ta'ala, bagi pantulan cahaya keindahan Allah. Jadi cermin merupakan hati merupakan cermin bagi pantulan cahaya. Karena tenggene hikam niku digambarne sami hati itu seperti cermin. Sama seperti cermin, kemudian kita itu cermin itu kita hadapkan ke cahaya matahari. Ketika kita punya cermin, duwe kaca, diadepne ning srengenge, kemudian kita arahkan ke dinding atau ke tembok. Itu pasti akan ada cahaya sebesar cermin itu. Tergantung cerminnya mau. Nek cerminnya ombo ya ombo. Nek cerminnya bersih, maka cahaya yang memantul ke tembok itu juga sangat cerah. Lah, cahaya yang memantul ke tembok itu apakah cahaya matahari? Bukan. Itu cahaya pantulannya. Cahaya matahari hanya menyentuh cermin. Yang memantul itu cahaya yang keluar dari cermin itu hanya pantulannya. Li aksi jamalillahi ta'ala, bagi pantulan cahaya keindahan Allah, kama qila fil marsad syi'ran, sebagaimana dikatakan dalam syair dalam kitab Al-Mirsad. Sedikit mani.
Fahadhil musyahadatu, maka bahwasanya penyaksian ini itulah tahsul tidak akan terjadi illa bitalqini syaikhin. Peristiwa ini tidak akan terjadi menurut Kanjeng Syekh kecuali kita harus talqin dengan seorang guru wasilin yang wasil, yang sudah sampai. Sampai kemana? Ya sampai ke sana. Yukhbiru min alamil lahud. Maqbulun, yang diterima minas sabiqina, dari para pendahulunya, yang mana sumbernya tetap dari Kanjeng Nabi. Sumaradau, kemudian Allah mengembalikannya ila takmiri naqisina, untuk menyempurnakan orang-orang yang masih ada kekurangan. Memang itu utusan dari Allah. Bi amrillahi ta'ala, dengan perintahnya Allah Ta'ala. Biwasitatin Nabi, tentu dengan perantara Kanjeng Nabi SAW, karena Kanjeng Nabi itu tidak wafat. Fa innal awliya, maka sesungguhnya para wali radhiyallahu ta'ala anhum, itu mursaluna, mereka diutus lil khawasi, untuk orang-orang khusus. Memang para wali, yang dimaksud wali adalah para mursyid, waliyan mursyidah. Mereka diutus kepada orang-orang khusus. Lalil awami, bukan untuk orang awam. Farqan, untuk membedakan bainan nabi wal wali, untuk membedakan antara nabi dan wali. Fa'inan nabi, kalau nabi itu diutus kepada orang khusus, ya orang awam. Makanya kalau nabi itu bisa dikenali oleh orang khusus dan orang awam. Tapi kalau seorang wali itu tidak ada perintah untuk mengakui kalau beliau seorang wali. Aku iki lo wali. Tidak ada perintah. Tapi kalau nabi ada. Fa'inan nabiyya, maka sesungguhnya nabi itu mursalun, diutus ilal awami wal khawasi, kepada orang awam dan orang khusus jami'an, seluruhnya, mustaqilan, dan yang menyendiri, binafsihi, dengan dirinya. Wa innal mursyidah, dan sesungguhnya seorang mursyid yursalu, ia diutus lil khawasi, untuk orang-orang khusus, hanya orang-orang yang memang ingin dibimbing secara khusus, bukan secara umum, secara khusus. Faqat saja ghaira mustaqillin, niku mboten enten hulun, yang tidak menyendiri binafsihi, dengan dirinya. Fa innahu, maka niki kualik sajane insyaallah. Mesti walau. Jadi seorang nabi itu diutus kepada orang awam dan orang khusus, dan dia tidak menyendiri dengan dirinya sendiri. Artinya diperintahkan untuk mengakuinya. Aku ini nabi, iku nek nabi. Tapi kalau seorang wali itu hanya diutus kepada orang-orang khusus dan dia menyendiri. Artinya tidak ada perintah untuk memberitakan, untuk dakwah, untuk mengakui kalau saya adalah seorang wali. Tidak ada perintah. Fa innahu, maka sesungguhnya ia itulah sa'u, tidaklah mencakupnya ila bimutaba'ati nabiyhi, kecuali dengan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hatta lauda'a, jadi seorang wali itu tidak ada perintah untuk mengakuinya kalau dirinya wali. Makanya mencari seorang wali itu lebih sulit daripada mencari seorang nabi. Karena kalau nabi itu diketahui dari pengakuannya. Kalau wali, tidak ada wali ngaku wali. Sehingga ketika seandainya seorang wali kok ngaku dadi wali, aku iki lho wali tenan aku wis diangkat dadi wali mau bengi. Al istiqlala, pada menyendiri, kafar maka ia kufur. Kok tak piring ini ya. Sepokok ngoten niku penjelasane. Wa inna masyubbiha, dan sungguhnya diserupakan. Wa inna masyabbah, dan sesungguhnya menyerupakan siapa an-nabiyyu, nabi menyerupakan sallallahu alaihi wasallam ulama ummati, ulama umatku, ka anbiya ibani Israil. Nabi kan pernah mengatakan ulama umatku itu sekelas nabinya Bani Israel. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya ulama ummati Kanjeng Nabi itu kanu, adanya mereka mutabi'ina,
Bani Israil, Anbiya Bani Israil. Li'annahum, karena sungguhnya Anbiya Bani Israil itu karena adanya mereka itu mutabiin yang mereka mengikuti li syariatil mursali kepada syariatnya nabi yang terutus, wa huwa Musa, itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Likai yujaddiduha, agar mereka para nabi-nabi setelah Nabi Musa itu mengikut tidak memperbarui wa yu'akkiduha, dan mengukuhkannya. Likaila yujaddiduha, agar mereka tidak memperbaharuinya dan mereka mengukuhkannya. Ahkaman, hukum-hukum min ghairi idyanin, dari tanpa mendatangkan bi syariatin ukhra, dengan syariat yang lain. Fahakadha, maka seperti inilah ulama wadil ummati, ulama umat ini, minal auliya, dari para wali. Itu yurusaluna, mereka diutus lil khawasi, kepada orang khusus, litajdidil amri, untuk memperbaharui perintah, wan nahyi, dan larangan, wastihakamil amri, dan mengukuhkan amal, ala ta'ki, di atas pengukuhan al ablaghi, yang kuat, wa tasfiyati asli syariati, dan membersihkan pokok syariat, wa iya, dan bahwasanya ia asli syariah itu fil qalbi, di dalam hati, maudhi'ul ma'rifati, yaitu tempatnya ma'rifat. Wa hum, bahwasanya mereka itu yukhbiruna, mereka mengabarkan bi ilmin nabi, dengan ilmunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka ashabis sufati, seperti ashabus sufah. Kanu, mereka adanya mereka itu yantikuna, mereka membicarakan. Jadi termasuk ada orang-orang khusus, yaitu ashabus sufah. Sahabat itu banyak, tapi sahabat yang khusus adalah ashabus sufah. Para sahabat ashabus sufah, mereka sudah bisa atau sudah tahu membicarakan bi asraril mi'raj, dengan rahasia-rahasianya mi'raj, qabla ikhbarin nabi, sebelum pengabaran atau sebelum kabar dari Kanjeng Nabi. Mereka sudah tahu. Lah, tahu dari mana mereka? Itulah yang disebut dengan ilman laduniyan. Mereka sudah tahu rahasia Isra Mi'raj, rahasia Mi'raj, sebelum Kanjeng Nabi mengabarkan. Fal waliyu, maka bahwasanya wali itu hamilun, yang membawa li wilayatin nabi, kepada kewilayahannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang wali dia membawa kekuasaan dari Kanjeng Nabi. Alatihya, yang bahwasanya ia wilayah itu juz'un nubuwatiyah, merupakan bagian kenabian. Wa batinuhu, dan batinnya nubuwah. Wa batinu, dan batinnya nabi. Wa batinu, dan batinnya itu amanatun, merupakan amanah indahu, di sisinya. Walaisal muradu minhum, dan tidaklah yang dikehendaki minhum, dari mereka itu kuluman, setiap orang, tarosama, yang ia membuat tanda-tanda, bidhahiril ilmi, atau berpenampilan, bidhahiril ilmi, dengan zahirnya ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya itu wa ingkana, meskipun adanya ulama zahir, orang yang berpenampilan dengan ilmu zahir, itu minal warathatin nabawiyati, termasuk pewaris para nabi, lakin min qibali dzawil arhami, akan tetapi dari arah atau dari segi orang-orang yang punya kerabat. Maksudnya ngeten, pewaris para nabi itu kan, siapa pewaris para nabi? Pewaris para nabi itu semua ulama. Loh, padahal ulama itu kelasnya tidak sama. Ada ulama yang mereka hanya tekun dalam syariat, ada yang ya syariat ya hakikat. Lah, maka menurut Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para ulama-ulama yang hanya menjelaskan ilmu zahir itu pewarisnya Kanjeng Nabi, tapi kedudukan mereka seperti nek nenggone hukum fikih. Ahli waris niku kan ada yang berupa kerabat, ada yang paling dekat itu kan anak. Kan nggih, ahli waris itu kan ya ada yang berupa kerabat, ada yang berupa anak. Lah, ulama-ulama zahir mereka pewaris para nabi, tapi kedudukan mereka seperti kerabat.
Lah ulama batin atau ulama ahli hakikat, mereka ahli waris tapi kedudukan seperti anak. Nggak termasuknya. Fal warithu, maka bahwasanya yang mewarisi al-kamilu yang sempurna, ahli waris yang sempurna, sing bener-bener ahli waris yang tidak terhalang. Kalau arham kan masih kadang terhalang. Ning bab faraid. Pewaris yang sempurna yang tidak mungkin akan terhalang, pasti dia dapat warisan. Itu man orang yakunu yang adanya ia itu bimang zilatil ibni, dengan menduduki kedudukan seorang anak. Nek anak itu mesti oleh warisan sangka wong tua, mesti oleh. Tapi kalau hanya kerabat, ponakan atau pakde, itu kan juga termasuk ahli waris, tapi itu bisa terhalang. Ya semuanya ahli waris. Jadi kalau ulama pada umumnya itu ahli waris, tapi dzawil arham, ahli waris dari segi kerabat, kedudukan yang ngoten niku. Tapi ahli hakikah itu ahli waris. Ahli waris kedudukannya seperti anaknya Kanjeng Nabi sendiri. Li'annahu, karena sesungguhnya ibni itu min aqrabil asobati, dari sedekat-dekat asobat, dekat-dekat ahli waris. Fal waladu, maka bahwasanya anak itu sirrul abi, merupakan rahasianya ayah, zahiran wa batinan. Makanya yang benar-benar ahli waris yang mewarisi karakter ayahnya. Bahkan Nabi itu kan bukan cuma syariat toh, ya syariat ya hakikat. Nah termasuk sahabat yang mewarisi ilmu hakikat Kanjeng Nabi itu ahlu suffah, ashabus suffah. Karena memang hidup mereka itu hanya untuk akhirat. Bisa sampai meguru terima turun yang gone emperene masjid. Sampai akhirnya ahlu suffah. Nah, kata-kata tasawuf itu kan diambil dari ahlu suffah. Jadi anak itu merupakan rahasia ayah. Wis turune bapak lah, zahir batine. Walidzalika, dan karena itulah kalau berkata alaihi salatu wasallam, Kanjeng Nabi mengatakan inna minal ilmi, sesungguhnya ilmu itu kahayatil maknuni, seperti keadaan sesuatu yang tersimpan. Ilmu itu seperti barang simpanan. Layak lamuhu, tidaklah mengetahui ilal ulama'u, kecuali para ulama billah. Tidak akan bisa mengetahui semuanya kecuali ulama-ulama billahi ta'ala. Fa'idzan ataku, maka apabila mereka mengatakan bi, dengannya lam yungkirhu, tidak akan pernah mengingkarinya. Ketika ilmu itu disampaikan, yang tadinya tersimpan, yang tadinya rahasia, ketika disampaikan tidak mungkin ada orang yang mengingkarinya, illa ahlul ghirrati. Enten ilan ini Bu. Illa ahlul ghirrati, melainkan orang-orang yang tertipu. Hanya orang-orang yang tertipu yang tidak akan percaya dengan ilmu-ilmu semacam ini. Ya kanggo wong syarat kan iku ngaji apa ya sing penting salat bendina ra wis. Wa hadza, bahwasanya ini wasirru, merupakan rahasia alladzi studia, yang dititipkan fi qalbin nabi, di dalam hatinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatal mi'raji, di malam Nabi dinaikkan. Jadi di antara rahasia yang tidak dibeberkan oleh Kanjeng Nabi adalah titipannya Allah yang dititipkan kepada hatinya Kanjeng Nabi pas Mi'raj, fi abtunil bawatini, di dalam batinnya batin, di dalamnya dalam. Diterusnya ya, fi abtunil bawatini salafina alfan, di dalam batinnya batin 30.000. Bayang. Walam yushiha, dan tidaklah Kanjeng Nabi tidak akan membukanya, dan rahasia ini tidak akan pernah dibuka ala ahadin, atas seorang pun minal amati, dari orang awam, siwa ashabil muqarrabina, selain sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang dekat-dekat, wa ashabus sufati, dan ashabus sufah. Fa barakatu dzalika sirri, maka dengan berkahnya rahasia inilah qiyamus syariati, berdirinya syariat. Justru yang memperkuat syariat adalah dari batinnya. Makanya kan bolak-balik diomong nih,
Seandainya orang itu tidak diwajibkan sholat pun, ketika orang sudah kenal dengan Tuhan, dia tetap akan menyembah. Dia tetap akan menyembah. Justru kuatnya syariat itu karena dari dalam. Dan ternyata terbukti. Kenapa orang itu sampai berani meninggalkan sholat? Ya karena batinnya kosong. Batinnya kosong. Justru kuatnya syariat itu dari batin. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat nanti. Fala ilmul batin, maka bahasanya ilmu batin itu yahdi, dia akan membimbing, memberikan petunjuk ila dzalika siri, kepada rahasia itu. Fala ulumu, maka bahasanya ilmu wal ma'arifu, dan kemarifatan kemarifan yang lain, kulluha, seluruhnya itu qisyrun, merupakan kulit. Ini yang terakhir tadi. Ilmu makrifat pun itu tidak semuanya inti, itu masih kulitnya, karena baru pengenalan. Ya, qisru dzalika sirri, merupakan kulit rahasia ini. Wa amala ulama dzahiriyah, adapun ulama dzahiriyah, fa maka bahasanya mereka itu warathatun, ahli waris. Fa ba'dhum, maka bahasanya mereka itu bima'zilati sahibil auradi, dengan menduduki orang yang memiliki bagian. Wa ba'dhum, dan sebagian mereka itu bimangzilati dzawil arhami, ada yang menduduki kedudukan sebagai dzawil arham, hanya sebatas kerabat. Muwakkaluna, yang mereka diserai ala kusyuril ilmi, atas kulitnya ilmu, bidda'wati, dengan berdakwah ilallahi ta'ala, dengan kepada Allah ta'ala, bil mau'izatil hasanati, dengan mau'izah hasanah, wal masyayikhus saniyatu, dan bahwasanya guru-guru mulia, al-mutasal salatu, yang bersambung, apa silsilatuhum, persambungan mereka, guru-guru mulia yang bersambung ilmunya kepada Kanjeng Nabi, ila aliyin, kepada Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali dibaiat oleh Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu, itu bimaqarril ilmi, dengan menetapkan ilmu, ala babil ilmi, atas bab ilmu, bidakwati, dengan berdakwah, wal hikmati, dan hikmah, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Berdakwalah ila sabili rabbika, menuju kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan cara hikmah. Ini untuk ahli hakikat. Wal mau'izatil hasanati, dan mau'izatil hasanah, ini ahli tariqah. Wajadilhum billati ahsan, yang suka debat itu ahli syariat. Makanya ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, si penting dilakoni. Kuat dilakoni, gak kuat meneng, mboten usah dibahas. Allati hiya ahsan, yang bahwasanya mujadalah itu yang dengan cara yang lebih baik. Wa qaluhum fil asli wahidun, ucapan mereka di dalam asal, di dalam pokok itu wahidun, sama. Wa fil furu' mukhtalifun, tapi secara cabang mereka berbeda. Isu mereka bisa bukan Nabi, tapi ada yang mewarisi syariatnya, ada yang mewarisi tarekohnya, ada yang mewarisi hakikatnya, ada yang mewarisi keseluruhannya. Wa hadhil ma'ani thalathati kanat majmu'atun fil ayati, kanat majmu'atan fi dzatin nabi. Makna yang tiga ini, allati kanat, yang adanya yaitu majmu'atan, terkumpul fil ayati, di dalam ayat tadi. Jadi bil hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga mujadalah, itu majmu'atun fi dzatin nabi, itu terkumpul di dalam zatnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku yo ahli syariat, yo ahli tarekat, yo ahli hakikat. Dakwah Kanjeng Nabi yo macam-macam, kadang yo enek debate, kadang yo mau'izah, kadang yo hikmah. Fala yutiku, maka tidak kuat siapa ahadun, seorang pun, hamla dzalika, membawa semuanya. Kata Kanjeng Syekh, setelah Kanjeng Nabi itu tidak ada yang kuat membawa ketiga-tiganya. Upama oleh telu-telune juga bakalan sempurna. Fakusima, maka dibagi ala salasati aqsamin, atas tiga bagian. Al-qismul awalu, pembagian yang pertama ilmul hal, wa huwa